Selanjutnya adalah kebahasaan surat lamaran kerja. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih bahasa yang baik dan benar untuk menulis surat lamaran pekerjaan ini. Tadi kan kita sudah belajar strukturnya ya, bagaimana tanda bacanya, bagaimana peletakannya. Nah, di sini coba kita mendetailkan bagaimana susunan bahasanya. Oke. Dalam menulis surat lamaran kerja, tentu kalian harus memilih kata yang efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku tentunya ya, dan tentu harus resmi juga atau formal. Contoh di sini, penggunaan kata dengan hormat dan dengan salam. Nah, tentu yang benar adalah dengan hormat, bukan dengan salam. Kalau dengan salam itu biasanya kayak kita nulis surat ke siapa ya, ke anggota keluarga, atau itu jadinya surat pribadi tapi yang gak resmi gitu lah. Berhubung di sini surat lamaran kerja ini resmi, tentu kita harus menggunakan bahasa yang resmi juga, yaitu dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma. Kemudian ada di sini, nah kalau kalian menuliskan kata sapaan di dalam surat lamaran kalian, contoh berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas pada 7 Juni 2019 tentang pengumuman penerimaan karyawan baru di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Jika kalian tidak mengetahui pimpinan perusahaan itu laki-laki atau perempuan, kalian bisa menuliskan Bapak atau Ibu. Jangan menuliskan dengan kata-kata Anda. Nah, itu. Jangan tuliskan Anda, tetapi langsung sapa saja Bapak atau Ibu. Kemudian yang ketiga ada informasi saya terima melalui email pada pertengahan Mei 2019. Kata saya terima melalui dan kata saya terima lewat email. Nah, tentu sudah baku yang melalui ya, bukan lewat. Oke. Kalian perlu memperhatikan dan memilih mana kata yang baku dan baik. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat juga harus diperhatikan. Jadi, kalau menulis surat lamaran pekerjaan, kalimatnya juga harus baik. Biasanya, kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, itu urut ya, subjek, predikat. Nah, subjek, predikat. Jangan dibalik dulu, predikat atau subjek. Baru kamu bisa ikuti dengan objek atau keterangan sebagai penambahnya. Terus yang ketiga ada kepaduan paragraf. Nah, ini penting banget. Kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan harus nyambung dari paragraf pertama ke paragraf selanjutnya. Biasanya supaya kalian tidak kesulitan, itu kalian gunakan tanda hubung. Kalimat di paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya itu kalian beri tanda hubung. Contoh, kita lihat di sini, berdasarkan informasi yang saya terima melalui iklan yang dimuat di harian Suara Rakyat 3 Mei 2019 mengenai penerimaan karyawan baru di CV Gema Persada. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan di CV Gema Persada. Nah, paragraf selanjutnya kita pakai kata yang ada di atas tadi. Karena di paragraf awal sudah ada kata permohonan, maka di paragraf selanjutnya kita bisa pakai kata tersebut. Bersama permohonan ini, nah, kalau kalian di atas menggunakan lamaran, maka di bawah juga kalian bisa menggunakan lamaran. Intinya itu nyambung. Nah, bersama permohonan ini saya melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan. Oke. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, ejaan ini biasanya meliputi penulisan katanya, huruf kapitalnya, penggunaan huruf miringnya, dicetak miring atau enggak, terus pemenggalan kata, penulisan maksud serapan, itu perlu kita harus perhatikan juga. Dan kalau tanda baca, nah tadi kan kita di awal sudah ada sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Ada beberapa tanda baca yang kita gunakan, yang harus kita gunakan di bagian tertentu. Nah, seperti tadi, kalau di penulisan alamat surat itu tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Di penulisan tempat tanggal pembuatan juga tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Terus, kalau setelah dengan kalimat dengan hormat itu diakhiri dengan tanda koma. Nah, penggunaan tanda baca tersebut perlu kita perhatikan secara teliti supaya surat lamaran kerja kita itu juga semakin baik. Nah, kalau surat lamaran kerja baik,
maka kemungkinan peluang kita untuk mendapatkan interview di perusahaan tersebut juga semakin baik pula. Oke, setelah kalian mempelajari dan memahami bagaimana cara membuat surat lamaran kerja, bagaimana sistematika surat lamaran kerja, sekarang cobalah untuk mengerjakan tugas surat lamaran kerja ini. Buka Google Class kalian dan temukan assignment di sana. Saya jelaskan sedikit mengenai tugasnya. Pertama, surat lamaran kerja yang sudah saya sediakan, silahkan dianalisis sistematika surat lamaran kerjanya. Seperti pada slide nomor 14, kamu tunjukkan mana tempat tanggal pembuatan surat, mana bagian kalimat pembukanya, mana bagian isi suratnya, mana bagian tanda tangan, dan lain sebagainya seperti di slide 14. Tugas yang kedua adalah analisislah bagian atau kalimat surat itu yang salah. Jadi di situ ada beberapa tanda baca atau kalimat atau pilihan kata yang salah, silahkan dianalisis. Cari yang salah dan beri pembetulannya. Tuliskan seperti pada tabel. Nah, tabelnya ada di mana? Ada di tugas yang ada di Google Class. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar bagaimana surat lamaran kerja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.